warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu piloting tahap 2. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari, NIM 24908595. Mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu piloting tahap 2 Universitas Negeri Manado. Saya mengajar di kelas 2 SD Impres Lomba-Lomban, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini saya akan mengajarkan mata pelajaran Pancasila, materi macam-macam aturan di lingkungan keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, buat anakku Al-Faryadi, silakan maju ke depan untuk memimpin doanya. Saya namanya Yesya. Dari saya kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Akila Hadir Bu. Kia, Hadir Bu. Muhammad Aditya, Hadir Bu. Alifa, Hadir Bu. Muhammad Asam, Hadir Bu. Nur Asisa. Hadir Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau mengecek kerapiannya terlebih dahulu. Nah, coba anak-anak semua berdiri dulu. Ibu mau lihat dulu. Ya, boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lagu terlebih dahulu. Kita akan bernyanyi bersama. Lagu ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, sekarang anak-anak semua berdiri semua. Kita bernyanyi bersama dulu. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin Ibu ajarkan tentang makna aturan? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa itu
Ya, tepuk tangan. Iya. Nah, alhamdulillah anakku sekalian masih mengingat pelajaran yang kemarin Ibu sudah berikan. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran selanjutnya. Nah, adapun pembelajaran kita di pagi hari ini adalah macam-macam aturan yang ada di lingkungan keluarga. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini agar anak-anakku mampu menyebutkan macam-macam aturan yang ada di lingkungan keluarga. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa saja yang anak-anakku lakukan kalau di rumah? Ya, apa? Bermain sama adik. Ya. Bermain sama adik dan membantu ibu. Ya, apa lagi? Apa lagi yang biasa dilakukan di rumah? Ya, membantu ibu mencuci pakaian. Nah, sekarang ibu bertanya, siapa saja anggota keluarga kalian yang ada di rumah? Ya, siapa? Ya, di belakang. Ini siapa? Ibu, ayah, kakak, adik. Ya, ada ayah, ada ibu, ada adik, dan ada kakak. Ya, biasa juga yang ada neneknya, yang ada kakeknya, dan yang ada omnya, yang ada tantenya. Itu semua anggota keluarga. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, coba dilihat gambar di atas. Perhatikan gambar di atas. Coba amati gambar di atas. Gambar apa yang ada di atas? Ya, gambar anggota keluarga. Ada berapa di atas? Ada 4. Apa yang mereka lakukan? Sedang apa? Sedang bercerita. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, aturan di lingkungan keluarga, mematuhi aturan sangatlah penting. Dengan begitu, kehidupan di rumah kita akan berjalan dengan nyaman, tertib. Jadi, kalau kita tidak mematuhi aturan di rumah, kehidupan di rumah akan tidak tertib. Ya, jadi kita akan masuk lagi pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang macam-macam aturan di lingkungan keluarga itu anak-anakku sekalian itu memiliki waktu tertentu. Jadi aturan yang ada di lingkungan keluarga itu ada waktunya, tidak seenak-enaknya, ada waktunya. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya. Yang pertama, aturan di pagi hari. Ada berapa aturan di pagi hari? 4. Yang pertama, merapikan tempat tidur. Jadi, kalau kita bangun pagi, tempat tidur itu harus dirapikan terlebih dahulu. Terus yang kedua, jadi kalau sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus mandi dan menyikat gigi. Terus yang ketiga, makan pagi. Makan pagi harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar tiba di sekolah perut kita tidak sakit. Terus yang terakhir, orang tuanya. Nah, jadi kalau kita berangkat ke sekolah, kita harus pamit dulu. Ya, siapa yang pamit kalau ke sekolah? Siapa? Ya, pamit semua kan? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan masuk ke aturan kedua, yaitu aturan di siang hari. Ada berapa aturan di siang hari di atas? Yang pertama, mengucapkan
mengucapkan salam terlebih dahulu. Terus yang kedua, meletakkan sepatu di rak sepatu. Kalau kita pulang sekolah, sepatu sama kos itu diletakkan di rak sepatu. Siapa yang biasa melakukannya? Menyimpan sepatunya di rak sepatu ya. Melakukan semua. Ya, alhamdulillah. Nah, yang ketiga, mengganti seragam dengan pakaian rumah. Jadi, tiba di rumah, pakaian seragam itu harus diganti dengan pakaian rumah. Karena esok pagi kita akan masih memakainya. Terus yang keempat, makan siang di meja makan. Setelah kita mengganti seragam, kita makan siang terlebih dahulu. Tidak boleh dulu pergi-pergi kalau tidak makan siang. Nah, yang kelima apa? Sesudah makan siang, kita mencuci piring kotor dan menyimpannya di rak piring. Siapa yang biasa melakukannya? Nah, kalau sudah makan, piringnya dicuci. Dilakukan semua. Ya, jangan sampai ada yang sudah makan, piringnya itu diletakkan saja di meja, tidak dipunguti, baru langsung dicuci. Ya, mengerti? Ya. Berikutnya apa? Tidur siang. Siapa yang sering tidur siang di sini? Nah, tidur siang semua ya. Nah, kenapa kita harus tidur siang? Supaya energi kita bisa kembali, kita segar lagi untuk melakukan kegiatan berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk di aturan yang ketiga. Aturan di sore hari. Ada berapa aturan di sore hari? 4. Yang pertama, mengerjakan tugas sekolah. Jadi, kalau ada tugas yang dikasih ibu gurunya di sekolah, setelah tidur siang, bangun kita mengerjakannya. Jangan sampai esok hari tiba di sekolah dilupa lagi dikerjakan tugasnya. Banyak lagi alasannya, jadi harus dikerjakan terlebih dahulu. Terus yang kedua apa? Membantu ibu mengerjakan tugas rumah. Siapa yang biasa membantu ibunya mengerjakan tugas rumah? Ya, apa saja yang biasa dibantukan ibunya? Mencuci pakaian, melipat pakaian, mencuci piring, menyapu, dan masih banyak lagi yang bisa dibantukan ibunya di rumah. Terus yang ketiga, menutup pintu saat keluar rumah. Dan kalau kita mau keluar rumah, dibiasakan itu pintu harus ditutup. Jangan sampai ada yang tak tidur di dalam, pintu tidak ditutup, ada yang masuk orang yang tidak diketahui, itu bahaya. Jadi dibiasakan itu menutup pintu rumah saat keluar rumah. Nah, yang terakhir, menyiapkan buku pelajaran untuk esok hari, supaya kalau besok tiba di sekolah tidak ada lagi alasan bukunya dilupa, pensilnya dilupa. Jadi selesai makan malam, kita melihat jadwal besok kita belajar apa. Jadi itu buku-bukunya disiapkan, dimasukkan ke dalam tas. Nah, yang ketiga, yang apa? Menyikat gigi sebelum tidur. Kenapa kita harus menyikat gigi sebelum tidur? Supaya apa? Supaya gigi tidak cepat rusak. Tidak bau juga. Kalau cepat rusak, kita cepat ompong. Siapa yang mau ompong? Nggak ada. Ya, jadi
kelompoknya. Di sini ibu akan berikan nama tugas kelompoknya. Kelompok bintang. Nah, sedangkan di belakang ibu kasih nama kelompok rantai. Nah, di sini ibu juga kasih nama kelompok pohon beringin. Ya, yang terakhir di sini kepala banteng. Nah, sekarang ibu akan membagikan tugas kelompoknya. Nah, sekarang coba perhatikan dulu semua. Didengar dulu ibu. Ibu mau menjelaskan apa yang kalian akan lakukan. Nah, di sini coba dengarkan dulu. Tugas anak-anakku sekalian menggunting gambar yang ibu sudah bagikan dan menempelkan di kertas. Nah, sekarang ibu akan membagikan yang mana yang menempel tugas di pagi hari, yang mana menempel tugas di siang hari, dan yang mana menempel tugas di sore hari dan di malam hari. Nah, di sini di kelompok banteng, ibu akan menyuruh menggunting dan menempel tugas di pagi hari. Sudah tahu tugasnya? Aturan apa? Aturan di pagi hari. Nah, di kelompok beringin, ibu beri tugas mencari aturan di malam hari. Ya, sudah tahu apa? Aturan apa? Di malam hari. Sedangkan di sini tugas di siang hari. Nah, sedangkan di sini tugas di sore hari. Nah, sudah bisa dimengerti? Sudah bisa? Sudah. Nah, sekarang boleh dilaksanakan. Kurang di malam hari. Tidak terhubung kereta Mega diputuskan berhubungkan BPD KPA tidak terhubung kereta Mega diputuskan. Nah, sudah selesai? Nah, sebelum kita melakukan presentasi kelompoknya, sebelumnya kita melakukan ice breaking dulu. Nah, semua berdiri, semua dulu berdiri. Kita breaking dulu ya.
sekolah. Ya, mengganti seragam sekolah dengan pakaian rumah. Yang kedua, Menyimpan sepatu di rak sepatu. menyimpan sepatu di rak sepatu. Ya, yang ketiga, Mencuci piring. mencuci piring dan meletakkan di rak piring. Terus yang terakhir, tidur siang ya. Sekarang berikan tepuk tangan pada kelompok bintang. Aturan di sore hari. Apa saja aturan di sore hari? Mandi sore. Yang kedua, pamit sebelum pergi bermain. Yang ketiga, membantu ibu mengerjakan tugas rumah. Nah, yang terakhir, mengerjakan tugas. Tepuk tangan untuk kelompok banteng. Aturan di pagi hari. Apa saja aturan di pagi hari? Yang pertama ada apa? Bangun tidur. Yang kedua, mandi pagi. Yang ketiga, sarapan pagi. Dan yang terakhir, pamit sebelum berangkat ke sekolah. Tepuk tangan buat kelompok rantai. Tepuk tangan semuanya. Nah, tepuk tangan. Nah, yang terakhir kelompok beringin. Aturan di malam hari. Apa saja aturan di malam hari? Menyikat gigi sebelum tidur. Terus yang kedua, menyiapkan buku untuk esok hari. Terus yang ketiga, berdoa sebelum makan bersama. Dan yang terakhir, berdoa sebelum tidur. Tepuk tangan untuk kelompok pohon beringin. Alhamdulillah, anak-anak sekalian sudah bisa memahami tentang macam-macam aturan yang ada di lingkungan keluarga. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa ada yang tidak dimengerti? Nah, apa sudah pembelajaran hari ini sudah dipahami? Sudah. Kalau sudah dipahami, ibu akan melanjutkan memberikan lagi tugas evaluasinya supaya lebih meyakinkan ibu kalau anak-anak sekalian betul-betul sudah memahami pembelajaran di pagi hari ini. Nah, sekarang ibu akan membagikan tugas evaluasinya untuk memahami pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, jangan lupa tulis namanya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita di pagi hari ini? Yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Aid. Macam-macam aturan yang berlaku di lingkungan keluarga ada 4, yaitu aturan pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan di malam hari. Ya, tepuk tangan. Ya. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Angkat tangannya. Ya, Saki, apa kesimpulannya? Contoh aturan di lingkungan keluarga yaitu mematuhi nasihat orang tua. Ya, tepuk tangan untuk Saki. Ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah pembelajaran kita di pagi hari ini ada kekurangan? Ya. Ya, apakah pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah bisa dipahami? Alhamdulillah, kalau sudah bisa dipahami, ibu sangat senang. Dan sekarang untuk pertemuan selanjutnya, ibu akan membahas pembelajaran tentang macam-macam aturan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang dilakukan
rapikan semua bukunya, disimpan di tas. Kita akan bersiap untuk pulang dan berdoa. Ya, silakan maju ke depan memimpin doanya. Kita akan pulang ya.